Mereka bilang dalam bahasa Prancis, orang-orang perusahaan semua bodoh. Mereka ingin ambil alih perusahaan. OB miskin sepertimu, tidak mungkin bisa bahasa Prancis. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan di sebuah perusahaan besar Korea yang penuh kemewahan, di antara para eksekutif berjas rapi dan pegawai bersepatu mahal, ada satu ruangan kecil di sudut bawah gedung. Ruangan itu milik seorang OB dari Indonesia bernama Umar. Ia hanya petugas kebersihan, sering diremehkan, bahkan diolok karena bicaranya terbata. Tak ada yang tahu, di balik kesederhanaannya, ia menyimpan rahasia besar. Hingga suatu hari, perusahaan itu hampir tidak sengaja dijual ke pihak asing, dan Umar menjadi satu-satunya yang tahu kebenaran di balik jebakan berbahaya itu. Ternyata yang diremehkan itulah penyelamat sejati. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi di kota Seoul selalu sibuk. Mobil lalu lalang di depan gedung-gedung tinggi. Para pegawai berjalan cepat dengan pakaian rapi dan wajah serius. Gedung perusahaan besar bernama Hanseong Dynamics berdiri megah di antara bangunan lainnya. Setiap pagi, pintu kaca besar di lobi berputar tanpa henti, menerima ratusan pegawai yang datang dengan tergesa sambil membawa kopi dan berkas kerja. Suara langkah sepatu, dentingan lift, dan sapaan sopan bercampur menjadi satu. Di setiap lantai, ruang kantor berisi meja modern, komputer canggih, dan dinding kaca transparan yang menampilkan pemandangan kota. Semua tampak sibuk, profesional, dan berkelas. Namun di balik semua kemewahan itu, ada satu tempat yang jarang dilihat siapapun. Sebuah ruangan kecil di sudut lantai dasar, berukuran tidak lebih dari kamar mandi umum. Disitulah para petugas kebersihan bekerja, beristirahat, dan menyimpan alat mereka. Meski kecil, ruangan itu bersih, rapi, dan wangi. Di dindingnya tergantung jadwal kerja. Di sudutnya ada rak berisi ember, pel, dan cairan pembersih. Di kursi paling ujung duduk seorang pria muda bernama Umar. Usianya 27 tahun, asal Indonesia. Sudah 2 tahun ia bekerja di Korea. Bahasanya belum lancar, kadang salah ucap, tapi semangatnya besar. Wajahnya tenang, kulitnya sawo matang, dan matanya jernih. Seragam birunya sudah mulai pudar karena sering dicuci, tapi selalu bersih dan disetrika rapi. Di ruangan itu, Umar tidak sendiri. Ada Sungmin, orang Korea yang sudah bekerja 10 tahun sebagai petugas kebersihan. Ada juga Arif, sesama perantau dari Indonesia yang sering membantu Umar jika ia kesulitan membaca tulisan Korea. Dan ada Rajesh, pria asal India yang ceria dan suka bercerita tentang keluarganya. Mereka bertiga sudah seperti saudara. Setiap pagi mereka duduk sebentar sebelum mulai bekerja. Saling menanyakan kabar keluarga lewat ponsel, berbagi bekal, lalu tersenyum walau gaji mereka tak seberapa. Pagi, Umar, kata Sungmin sambil menepuk pundaknya. Pagi, Sungmin, jawab Umar dengan logat aneh yang membuat semua tertawa kecil. Tawa ringan itu selalu jadi awal hari yang hangat bagi mereka. Tak lama kemudian, mereka berempat beranjak. Umar mengambil alat pel dan cairan pembersih. Rajesh membawa sapu, sementara Arif dan Sungmin mengangkut kantong sampah besar dari ruang bawah tanah. Ketika para pegawai lain naik ke lantai atas dengan jas mahal, Umar dan teman-temannya justru turun ke koridor bawah, mengepel lantai yang berdebu, menyapu tangga, dan membersihkan kaca besar agar tetap berkilau. Setiap langkah mereka diiringi pandangan yang kadang meremehkan. Ada pegawai yang menyingkirkan kaki agar celananya tidak terkena air pel. Ada yang menutup hidung karena wangi pembersih yang menyengat. Bahkan ada yang sengaja membuang tisu sembarangan lalu memanggil mereka dengan nada tinggi.
Namun Umar hanya tersenyum. Ia sudah terbiasa. Ia percaya, pekerjaan yang dilakukan dengan hati tidak akan pernah hina. Siang itu, suasana kantor lebih sibuk dari biasanya. Orang-orang berlalu lalang membawa berkas. Ada yang menata ruang rapat, dan suara percakapan terdengar lebih cepat dari biasanya. Spanduk digital di dinding menampilkan tulisan besar. Selamat datang, delegasi bisnis dari Prancis. Beberapa pegawai tampak bersemangat. Katanya, kerjasama dengan perusahaan luar negeri itu akan membawa keuntungan besar. CEO Han Seong Dynamics sendiri akan memimpin rapat bersama 3 tamu penting dari Prancis. Semua orang membicarakan hal itu, sementara Umar hanya mendengarkan dari kejauhan sambil tetap bekerja mengepel lantai lobi. Ia tidak begitu paham soal bisnis, tapi bisa melihat bahwa hari itu perusahaan tampak berbeda. Lampu-lampu lebih terang, bunga segar diletakkan di setiap meja, dan bahkan suara resepsionis terdengar lebih lembut dari biasanya. Ketika rombongan tamu tiba, semua mata tertuju ke arah pintu. 3 pria berkulit putih dengan jas mahal berjalan masuk. Mereka disambut hangat oleh para manajer dan karyawan penting. Senyum lebar, jabat tangan, serta ucapan ramah dalam bahasa Inggris terdengar bergantian. Umar menepi di sudut, memegang tongkat pelnya erat-erat. Ia berhenti sebentar, memberi jalan pada rombongan tamu yang melintas. Salah satu dari mereka menatap Umar sekilas, lalu tersenyum sopan. Umar membalas dengan anggukan hormat. Setelah para tamu naik ke ruang rapat, Umar kembali bekerja. Lantai harus tetap bersih. Tak boleh ada satupun noda. Beberapa jam berlalu. Rapat besar itu masih berlangsung di lantai atas. Karyawan lain sibuk mondar-mandir menyiapkan kopi dan dokumen tambahan. Resepsionis tampak tegang, sementara Umar terus mengepel dengan tenang, menyeka setiap sudut lobi hingga mengilap. Menjelang sore, lift terbuka. Rombongan tamu dari Prancis keluar bersama para manajer perusahaan. Mereka tertawa, berbicara hangat, dan tampak puas dengan hasil rapat hari itu. Kontrak kerjasama katanya tinggal menunggu tanda tangan CEO besok pagi. Semua tampak senang. Kalau kontrak ini berhasil, perusahaan kita bisa naik level, kata salah satu pegawai penuh semangat. Bonusnya pasti besar, sahut yang lain sambil tertawa. Umar hanya tersenyum kecil mendengarnya. Ia ikut senang, meski tak tahu persis apa yang sedang mereka bicarakan. Ia hanya tahu, suasana kantor hari itu terasa lega. Namun, di tengah kesibukan itu, ada satu hal yang berbeda. Ketika Umar sedang mengepel di dekat pintu keluar, seorang pegawai perempuan melintas. Ia menatap Umar dari ujung kepala hingga kaki, lalu berbisik pada temannya. Pantas saja lantai bau aneh, orang seperti dia yang ngepel, katanya sambil menutup hidung. Temannya tertawa kecil. Mereka berjalan lewat di depan tamu-tamu dari Prancis yang hendak pergi ke hotel. Selamat sore, Tuan. Ucap pegawai itu sopan sambil sedikit menunduk. Ketiga tamu itu tersenyum membalas dengan menggunakan bahasa Prancis. Refleks Umar langsung menoleh setelah mendengarnya. Dia bisa lihat pegawai itu tersenyum kikuk tidak mengerti. Tak tahu kalau sebenarnya balasan itu bukan kata yang baik. Mereka sedang menghinanya. Dan begitu pegawai itu berbalik, salah satu dari mereka kembali berucap dengan bahasa Prancis, penuh ejekan. Orang-orang di sini benar-benar bodoh. Ucapnya pelan, tertawa kecil. Kita bisa ambil perusahaan ini dengan mudah. CEO mereka pun tak tahu apa-apa. Sahut yang lain. Umar menatap tajam mereka, sampai ada satu orang yang menyadarinya. Lihatlah tempat ini, bahkan orang kebersihannya saja tampak menyedihkan dan menjijikkan. Kata pria ketiga sambil melirik Umar dan mengangguk seakan menyapa. Mereka masih tersenyum, seolah tidak mengatakan apapun yang buruk. Umar masih menatap punggung yang menjauh itu. Mereka masih membicarakan sesuatu yang buruk. Setelah kita ambil alih, ganti semua orang di sini. Aku tidak ingin orang-orang bodoh ini ada di dalamnya. Bahkan sambil melambaikan tangan ramah sebelum melangkah keluar gedung. Namun Umar mendengar semuanya. Setiap kata. Setiap tawa kecil yang menghina. Ia berdiri diam, memegang alat pelnya erat-erat. Jantungnya berdetak cepat. Ia menatap punggung mereka yang semakin menjauh menuju mobil hitam di depan lobi. Di dadanya muncul perasaan aneh, bukan marah,
tapi gelisah dan curiga. Apa maksud mereka ingin ambil perusahaan ini? Batinnya. Umar tahu semua percakapan mereka. Dia tahu, sangat tahu apa artinya. Kini, kata-kata yang baru saja ia dengar membuatnya sulit tenang. Ia melihat pegawai yang tadi merendahkannya tersenyum puas kepada tamu-tamu asing itu, tanpa tahu bahwa mereka sedang menertawakan semua orang di perusahaan ini. Langit di luar mulai gelap. Lampu kota menyala satu persatu. Umar menatap lantai yang sudah bersih, tapi pikirannya jauh melayang. Jika ucapan mereka benar, berarti perusahaan ini sedang dalam bahaya besar. Di ruangan kecilnya, Umar duduk memegang cangkir teh yang sudah dingin. Ia mencoba berpikir jernih. Ia ingin memperingatkan seseorang. Tapi siapa yang mau mendengarkan seorang office boy seperti dirinya? Sungmin dan Arif sudah tidur lebih dulu. Rajesh sibuk menelpon keluarganya di India. Umar menatap keluar jendela asrama. Langit Seoul tampak terang oleh lampu gedung. Tapi hatinya justru terasa gelap. Ia memejamkan mata, mengingat setiap kalimat yang ia dengar. Orang-orang di sini bodoh. Kita akan ambil perusahaan ini, ganti semua orang. Tangan Umar mengepal di atas meja. Aku harus lakukan sesuatu. Gumamnya pelan. Malam itu, angin berembus dingin dari jendela kecil. Tapi di dalam hati Umar, ada api yang mulai menyala. Api keberanian yang belum tahu akan membakar apa, tapi siap menerangi sesuatu yang salah. Di luar, suara kendaraan terus melintas. Tapi Umar hanya menatap kosong ke arah kegelapan. Ia tahu, besok pagi, semuanya tak akan sama lagi. Keesokan paginya, udara di kantor terasa lebih hangat. Semua orang tampak bersemangat menyambut acara besar hari itu. Para pegawai berdandan lebih rapi dari biasanya. Bahkan security di pintu depan tampak lebih tegang dari biasanya. Dari lantai dasar sampai lantai tertinggi, semua orang tampak sibuk. Ada yang berlari kecil membawa berkas, ada yang menyiapkan minuman untuk tamu penting, dan ada yang menata ruang rapat besar di lantai 38. Hari ini adalah hari besar. Hari penandatanganan kontrak dengan perusahaan Prancis yang katanya bisa mengubah masa depan Hanseong Dynamics. Di antara semua kesibukan itu, ada Umar. Seperti biasa, pria asal Indonesia itu datang lebih awal. Seragam birunya tampak bersih. Sepatu karet hitamnya sudah mengilap. Ia mulai dari lobi bawah, menyapu dan mengepel setiap sudut lantai yang akan dilewati para tamu. Tangannya bergerak pelan tapi pasti, sementara matanya sesekali menatap lift yang naik turun membawa orang-orang penting. Arif sempat menghampirinya dengan wajah cerah. Umar, katanya setelah kontrak ini ditandatangani, perusahaan akan makin besar. Kita juga mungkin dapat bonus kecil. Umar terdiam. Bagaimana dia beritahu Arif jika kerjasama ini terjadi, maka mereka semua akan dipecat. Arif berlalu dengan tertawa kecil lalu melanjutkan pekerjaannya. Umar mencoba tetap tenang, tapi pikirannya tak bisa lepas dari kata-kata tamu Prancis kemarin. Kalimat itu seperti gema yang terus berputar di kepalanya. Orang-orang di sini bodoh, setelah tanda tangan, kita ambil semua. Ia ingin memperingatkan seseorang. Tapi siapa yang mau mendengarkan? Menjelang siang, suasana makin sibuk. Resepsionis berdiri tegak di belakang meja marmer putih, sementara dua satpam berjaga di depan pintu besar yang menuju ruang rapat. Bendera kecil Prancis dan Korea berdiri berdampingan di atas meja. Di sisi ruangan, beberapa pegawai muda berdiri dengan wajah tegang, memegang map coklat berisi berkas penting. Umar berdiri di tepi lobi, memegang alat pel. Pura-pura fokus bekerja padahal telinganya awas memperhatikan sekitar. Ia melihat 3 tamu Prancis yang sama turun dari lift. Mereka ditemani oleh 2 manajer perusahaan. Wajah mereka tampak puas, seolah semua sudah berjalan sesuai rencana. Mereka menyalami beberapa pegawai, lalu melangkah santai ke arah pintu keluar. Umar hanya menunduk sopan. Saat itu, seorang pegawai wanita dari tim marketing lewat di dekatnya sambil membawa map tebal. Ia menatap Umar sekilas dan berbisik pelan. Hati-hati ngepel. Jangan ganggu tamu penting. Nada suaranya meremehkan. Ia menoleh ke temannya sambil tertawa kecil. Terkadang, pekerja kebersihan ini tidak tahu tempat. Ketika CEO Han John datang,
Semua orang menunduk memberi salam hormat. Pria itu tinggi, berwajah tegas, dan selalu tampak sibuk. Umar memandangi beliau dari jauh. Ia tahu, hanya orang itulah yang bisa menghentikan kontrak ini. Tapi bagaimana cara bicara dengannya? Setelah CEO masuk ruangannya, Umar mencoba mendekat. Ia melangkah pelan ke arah meja sekretaris di depan pintu. "Permisi, saya ingin bertemu Tuan Han," katanya sopan dalam bahasa Korea yang patah-patah. Sekretaris menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. "Untuk apa?" "Ada hal penting. Tentang tamu dari Prancis." Wanita itu mendengus kecil. "Kau pikir CEO punya waktu untuk mendengar cerita dari seorang OB? Pergi sana. Jangan ganggu." Umar ingin memaksa bicara, tapi dua satpam sudah mendekat. Ia terpaksa mundur. Langkahnya berat, tapi hatinya belum menyerah. Sore hari, suasana semakin ramai. Di layar besar kantor, ditampilkan jadwal acara. Penandatanganan kontrak Hanseong Verone Group, pukul 17. Setiap pegawai terlihat bangga. Mereka percaya, hari itu akan jadi awal masa depan baru bagi perusahaan. Tapi bagi Umar, ini justru hari yang menegangkan. Ia berjalan mondar-mandir di lobi, mencoba menenangkan diri. Tangannya berkeringat, dadanya sesak. Ia menatap jam dinding yang terus bergerak menuju pukul 5. Ketika rombongan tamu dari Prancis datang lagi, semua pegawai berdiri memberi hormat. Umar hanya diam. Ia menarik pelnya pelan ke samping agar mereka bisa lewat. Tapi di dalam hati, ia menahan sesak yang sulit dijelaskan. Begitu pegawai itu beranjak menyapa para tamu Prancis dengan senyum lebar, Umar mendengar percakapan yang membuat darahnya berdesir. Salah satu pria Prancis berbisik pelan kepada rekannya, tapi cukup jelas di telinga Umar. Orang-orang ini sangat mudah dibohongi. Lihat wajahnya yang naif itu. Tinggal hitungan menit perusahaan ini akan jatuh ke tangan kita. Yang lain tertawa kecil. Benar. CEO-nya polos sekali. Mereka pikir kerja sama ini menguntungkan. Pria ketiga menambahkan dengan nada jijik. Lihat orang-orangnya menyedihkan. Setelah kita kuasai semuanya, singkirkan mereka. Aku tak ingin orang-orang bodoh ini ada di dalam perusahaan. Umar menatap mereka dengan mata tajam. Ia paham setiap kata. Mereka masih tertawa, melangkah santai menuju pintu, seolah tidak ada yang terjadi. Salah satu dari mereka sempat menoleh pada Umar dan tersenyum. "Good job," katanya dalam bahasa Inggris. Umar hanya menunduk, tapi di balik kepalanya, pikirannya berputar cepat. Ia tahu, ini bukan sekadar hinaan. Ini rencana jahat. Jika benar mereka menandatangani kontraknya, perusahaan besar tempat ia bekerja akan jatuh ke tangan orang asing. Mereka tersenyum palsu, berjabat tangan seolah teman, dan masuk ke ruang rapat besar. Pintu ditutup rapat. Penjaga berdiri di depan. Umar berdiri tak jauh dari sana. Ia bisa melihat sedikit lewat celah kaca buram. Di dalam ruangan, CEO duduk di tengah meja panjang, sementara tamu dari Prancis di seberangnya. Kertas kontrak sudah dibuka, pulpen sudah dipegang. Detik itu juga, Umar merasakan dadanya seperti terbakar. Ia tahu, jika kontrak itu ditandatangani, semuanya akan terlambat. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah cepat. Satpam sempat menahan, tapi Umar berkata dengan tegas, "Saya harus bicara." Sebelum mereka sempat menariknya, Umar mendorong pintu ruang rapat dan berteriak, "Tuan, jangan tanda tangani kontrak itu." Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. Pulpen di tangan CEO terhenti di udara. Para tamu Prancis saling berpandangan dengan wajah kaget sekaligus kesal. Umar berdiri di depan pintu. Napasnya berat. Suaranya bergetar tapi tegas. "Tuan, orang-orang itu menipu kita. Mereka bilang, setelah tanda tangan, mereka akan mengambil alih perusahaan ini." Beberapa manajer langsung bangkit. "Diam kau. Apa hakmu bicara di sini?" Salah satu tamu Prancis tersenyum miring, berpura-pura tak mengerti. Sementara penerjemah yang duduk di sebelahnya menunduk, pura-pura sibuk dengan catatan. Namun Umar tetap melangkah maju.
Saya mendengar sendiri kata-kata mereka. Mereka menghina semua orang di sini, menyebut kalian bodoh, dan berencana menyingkirkan semuanya setelah kontrak ditandatangani. Suasana ruang rapat berubah panas. Sebagian orang tertawa tak percaya. Sebagian lagi menatap Umar dengan wajah bingung. CEO Han John berdiri perlahan, menatap Umar dari ujung ruangan. "Siapa kau?" Suaranya tenang tapi dalam. Umar menunduk sedikit. "Saya Umar, petugas kebersihan, Tuan." "Petugas kebersihan." CEO mengulang pelan. "Dari mana kau tahu mereka berkata seperti itu? Kau bisa bahasa Prancis." Semua orang di ruangan itu menahan napas. Umar menatap CEO dengan mata jujur. "Saya bisa, Tuan. Saya mengerti semua yang mereka bicarakan." CEO tidak percaya, "OB sepertimu tahu bahasa Prancis." Semua tertawa kecil. Sekretaris Sora menambahkan, "Bahasa Koreanya saja masih salah, Pak." Tamu-tamu dari Prancis saling berpandangan. Salah satu dari mereka tersenyum sinis, lalu berkata dengan nada merendahkan, "Orang seperti dia? Mengerti bahasa kami? Tidak mungkin." Namun CEO tidak langsung bereaksi. Ia mengangkat tangannya memberi tanda agar semua diam. "Kalau begitu," katanya tenang, "buktikan." Umar berdiri tegak. Tangannya sedikit gemetar, tapi matanya mantap. Ia tahu, inilah saatnya. Saat yang akan mengubah segalanya. Ruang rapat besar itu kini hanya menyisakan keheningan. Dan di tengah keheningan itu, satu suara pelan dari seorang office boy akan menentukan arah nasib seluruh perusahaan. Suasana di ruang rapat itu berubah tegang. Tidak ada suara selain dengus napas dan desis pendingin ruangan yang berputar pelan. Semua mata tertuju pada Umar yang berdiri di depan pintu, mengenakan seragam biru sederhana, dengan tangan yang masih memegang tongkat pel. Para manajer menatapnya seolah tak percaya. Sementara tiga tamu dari Prancis saling berpandangan dengan senyum sinis yang tertahan. CEO Han John masih berdiri di ujung meja panjang. Tubuhnya tegap, wajahnya sulit dibaca. Ia menatap Umar lama sekali, seperti menimbang sesuatu di dalam pikirannya. Akhirnya ia bicara dengan nada datar tapi tegas. "Cepat buktikan. Kalau kau bilang mengerti bahasa mereka, ulangi apa yang mereka ucapkan." Ruangan kembali senyap. Umar menarik napas dalam-dalam, mencoba mengingat kata demi kata yang ia dengar kemarin. Mereka bilang orang-orang di sini bodoh. Setelah kontrak ini ditandatangani, mereka akan mengambil perusahaan ini sepenuhnya. Mereka juga bilang, setelah itu, semua pegawai akan diganti, karena mereka tidak ingin orang bodoh seperti kita bekerja di dalamnya. Beberapa manajer saling menatap kaget. Seorang penerjemah yang duduk di sisi tamu Prancis tampak gelisah, menunduk, pura-pura membalik halaman catatannya. Tapi keringat di pelipisnya mulai terlihat. Salah satu tamu Prancis mendengus pendek, tertawa pelan. Apa yang dia katakan? Omong kosong. Orang ini tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tamu lain menambahkan dengan nada lembut tapi menghina. Petugas kebersihan sepertinya terlalu banyak mendengar film detektif. Namun CEO Han John tidak menanggapi mereka. Ia masih menatap Umar. "Baik, kita buktikan. Nyalakan rekaman CCTV lobi kemarin sore." Penerjemah tersentak kaget. "Tuan, untuk apa?" CEO berbalik menatapnya tajam. "Kau penerjemah resmi di sini, bukan? Kau tidak keberatan kalau kami memastikan semua yang diterjemahkan benar, kan?" Penerjemah menelan ludah. "Tentu tidak, Tuan." Beberapa staf IT segera menyiapkan layar di ujung ruangan. Semua mata kini tertuju ke sana. Gambar dari kamera lobi muncul. Tampak jelas tiga pria Prancis berjalan menuju pintu. Di belakang mereka ada Umar yang sedang mengepel lantai. Lalu, suara rekaman terdengar samar, diikuti dengan tawa kecil. Umar menutup mata sebentar, lalu mengulang kata-kata itu dengan lantang, kalimat demi kalimat, sesuai dengan suara di rekaman. Ketika rekaman berhenti, CEO memberi tanda kepada penerjemah. "Terjemahkan." Penerjemah terdiam beberapa detik, lalu dengan suara kecil ia berkata, "Petugas kebersihan ini benar, Tuan."
Kalimatnya sesuai. Mereka benar-benar menghina Anda dan berencana mengambil alih perusahaan. Ruangan mendadak hening. Semua yang hadir menatap Umar dengan mata membesar. Salah satu manajer yang tadi ingin mengusirnya kini tertunduk malu. CEO berjalan pelan ke arah Umar. Langkahnya berat tapi pasti. Ia berhenti tepat di depan Umar. "Kau bisa bahasa Prancis sejak kapan?" tanyanya pelan. Umar menunduk. "Sejak lama, Tuan. Tapi saya tidak pernah gunakan lagi." "Kenapa tidak pernah bilang?" Umar tersenyum tipis. Tidak ada yang pernah bertanya. CEO menatap Umar lama sekali. Ada rasa kagum sekaligus heran di wajahnya. "Kalau kau tidak datang barusan," katanya pelan, "perusahaan ini mungkin sudah jatuh ke tangan mereka." Para tamu Prancis tampak panik. Mereka mencoba berbicara cepat dalam bahasa sendiri. Tapi kini semua tahu apa yang mereka katakan. Bahkan Umar menatap mereka dengan tenang, memahami setiap kata. "Dia mendengar kita," bisik salah satu dari mereka dengan nada marah. CEO memberi isyarat pada staf keamanan. "Antar mereka keluar dengan sopan," katanya dingin. Begitu pintu tertutup, ruangan itu masih sunyi. Semua orang menatap Umar. Sebagian masih belum percaya bahwa seorang office boy bisa menyelamatkan perusahaan besar dari bencana. CEO kembali duduk perlahan. "Tidak perlu ada yang tahu tentang ini dulu," katanya tenang. "Kita selidiki lebih jauh siapa yang mempertemukan mereka dengan kita. Saya ingin tahu siapa yang memberi izin negosiasi ini dari awal." Beberapa manajer langsung mencatat perintah itu. Namun di antara mereka, ada satu orang yang wajahnya pucat. Direktur keuangan bernama MRC, yang sejak awal terlihat terlalu antusias dengan kerjasama ini. Ia menyembunyikan kegelisahannya dengan senyum kaku. Umar memperhatikan diam-diam. Dalam hatinya, ia bisa merasakan sesuatu yang tidak beres dari tatapan mata pria itu. Setelah rapat selesai, CEO memanggil Umar secara pribadi ke ruang kerjanya. Ruangan itu luas dan elegan, dengan kaca besar menghadap kota Seoul. Ketika Umar masuk, ia sempat ragu melangkah karena karpetnya terasa terlalu lembut untuk sepatu karet miliknya. CEO menatapnya dari balik meja, lalu berkata pelan, "Umar, duduklah." Umar menolak sopan. "Terima kasih, Tuan. Saya lebih nyaman berdiri." Han John tersenyum kecil. "Kau tahu, saya sudah bekerja di perusahaan ini lebih dari 20 tahun. Dan baru hari ini saya diselamatkan oleh seseorang yang tidak pernah saya lihat di daftar rapat manapun." Umar menunduk. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Tuan. Tidak banyak orang berani melakukan apa yang kau lakukan." Umar menatap lantai, lalu berkata lirih, "Saya tidak ingin teman-teman saya kehilangan pekerjaan. Mereka semua punya keluarga. Kalau perusahaan ini jatuh, hidup mereka juga ikut hancur." CEO menatapnya lama, kemudian berdiri. Ia berjalan ke arah jendela besar, menatap lampu-lampu kota yang mulai menyala. "Kau tahu, Umar, kadang orang yang dianggap kecil justru punya hati yang besar." Umar hanya tersenyum kecil. Setelah pertemuan itu, CEO memerintahkan timnya untuk memeriksa semua dokumen kontrak dan siapa yang mengatur jadwal kerjasama dengan pihak Prancis. 2 hari kemudian, hasilnya keluar. Ditemukan bahwa ada dokumen keuangan palsu yang dikirim lewat email pribadi milik Direktur Keuangan, MR Choi. Semua izin dan rekomendasi kerjasama ternyata berasal dari dia. Ketika bukti itu ditunjukkan dalam rapat khusus, wajah MR Choi langsung berubah pucat. "Ini fitnah. Saya tidak tahu apa-apa," serunya. Namun tim audit menunjukkan catatan transaksi dalam rekeningnya yang menerima uang dalam jumlah besar dari rekening luar negeri. CEO memejamkan mata sejenak. "Kau menjual perusahaanku demi uang?" MR Choi terdiam, lalu menunduk dalam. Satpam datang mengantarnya keluar dari ruang rapat. Semua orang terdiam, masih sulit percaya bahwa orang setinggi itu bisa mengkhianati perusahaan sendiri. Sementara itu, kabar tentang Umar mulai tersebar pelan di antara pegawai. Awalnya hanya bisik-bisik di ruang pantry, lalu menyebar ke setiap lantai. Katanya perusahaan selamat gara-gara OB dari Indonesia. Serius?
Masa dia tahu bahasa Prancis? Bisa jadi. Katanya dia pernah sekolah tinggi di negaranya. Umar tidak pernah menanggapi rumor itu. Ia tetap bekerja seperti biasa. Mengepel lantai, mengangkat sampah, dan menyiapkan teh untuk tamu. Tapi kini, setiap kali ia lewat, beberapa orang menatapnya dengan cara berbeda. Ada rasa hormat kecil yang dulu tak pernah ada. Sore itu, ketika Umar selesai bekerja dan bersiap pulang, CEO Han John memanggilnya lagi. Umar, katanya sambil tersenyum hangat. Terima kasih atas keberanianmu. Aku ingin tahu sesuatu, sebenarnya siapa kau? Umar menatapnya sebentar, lalu menjawab dengan lembut. Saya hanya orang biasa, Tuan. Seorang perantau yang berutang banyak pada tempat ini. Berutang? Umar mengangguk. Perusahaan ini memberiku pekerjaan saat aku tak punya apa-apa. Jadi aku hanya membayar kebaikan itu dengan caraku sendiri. Han John terdiam sejenak, lalu menepuk pundaknya pelan. Kau telah menyelamatkan lebih dari sekadar perusahaan. Umar, kau menyelamatkan orang-orang di dalamnya. Umar hanya menunduk. Matanya berkaca-kaca. Saya hanya melakukan apa yang Allah izinkan, Tuan. Malam itu, saat Umar berjalan pulang melewati jalanan Seoul yang bercahaya, langkahnya terasa ringan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada sesuatu yang belum diungkap sepenuhnya. Masih ada rahasia lain di balik jebakan besar ini. Dan Umar, office boy yang selama ini tak pernah dilihat siapapun, kini sudah berdiri di jalur yang akan mengubah nasib banyak orang. Hari-hari setelah insiden di ruang rapat itu menjadi hari yang aneh bagi Umar. Ia tetap datang pagi-pagi seperti biasa, mengenakan seragam biru lusuhnya, menyapa teman-teman satu tim dengan senyum sederhana, dan memulai rutinitasnya mengepel lantai. Namun, suasana kantor tidak lagi sama. Orang-orang yang dulu tak pernah menoleh kini memperhatikannya diam-diam. Beberapa bahkan mencoba berbasa-basi. Selamat pagi, Umar. Terima kasih. Ya waktu itu. Umar hanya tersenyum sopan, tidak merasa lebih dari siapapun. Ia tetap melakukan tugasnya seperti biasa, seolah tak pernah menjadi penyelamat perusahaan yang hampir dijual ke pihak asing. Tapi jauh di dalam hatinya, ada satu hal yang masih mengganggu. Kenapa semua itu bisa terjadi? Ia tahu dalangnya sudah dipecat. Direktur keuangan bernama MRC. Namun intuisi Umar mengatakan, itu belum selesai. Seseorang di atas Choi pasti ikut bermain. Seseorang yang membuat semuanya terlihat seperti kerjasama resmi perusahaan. Siang itu, Umar sedang membersihkan lantai koridor lantai 37 ketika langkah sepatu tinggi terdengar mendekat. Umar, CEO memanggilmu ke ruangannya, kata seorang staf dengan nada sopan. Umar mengangguk dan segera membersihkan tangannya. Ia berjalan menuju lift dengan hati-hati. Di dalam lift, bayangan dirinya tampak di cermin logam. Wajahnya sederhana, tapi matanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pekerja kebersihan biasa. Ketika pintu lift terbuka, sekretaris CEO, Sora, menatapnya tanpa senyum seperti biasa. Masuklah, katanya singkat. Umar melangkah ke dalam. Ruangan itu luas. Dinding kaca memperlihatkan pemandangan kota Seoul di bawah cahaya siang. CEO Han John berdiri di dekat jendela, tangan di saku. Wajahnya terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Umar, katanya pelan. Duduklah. Umar menunduk sedikit. Terima kasih, Tuan. Han John menatapnya lekat-lekat. Kau masih menganggap dirimu hanya seorang OB. Umar tersenyum kecil. Saya hanya melakukan yang saya bisa, Tuan. Saya tidak lebih dari itu. CEO mengangguk pelan. Tapi yang kau lakukan waktu itu, menyelamatkan kami semua. Ia berhenti sejenak, lalu berkata lagi, aku sudah memeriksa lebih dalam, dan aku menemukan sesuatu yang tidak bisa kuabaikan. Ingin ku dengar pendapatmu. Umar menatapnya heran. Han John mengambil map hitam dari meja dan menyerahkannya kepada Umar. Di dalamnya, ada salinan email antara Direktur Choi dan seseorang yang menggunakan nama samaran, V. Email itu berisi rencana kerjasama dengan pihak Prancis.
lengkap dengan janji pembagian keuntungan besar. Ini bukan hanya kerjasama biasa, kata CEO pelan. Ini pengkhianatan terencana. Dan aku curiga, orang dengan inisial V ini masih bekerja di dalam perusahaan. Umar membuka lembaran email itu satu persatu. Ia membaca perlahan, mencoba memahami kata demi kata. Di bagian bawah, ada satu kalimat pendek yang membuatnya tertegun. Setelah semuanya selesai, pastikan tidak ada yang tahu tentang petugas kebersihan itu. Umar membeku. Itu artinya, seseorang sudah tahu tentang dirinya sejak awal. CEO memperhatikan perubahan wajah Umar. Kau paham maksudnya? Umar menelan ludah. Artinya mereka tahu saya. Mereka tahu saya mendengar percakapan itu. Han Joon mengangguk. Dan itu artinya, kau dalam bahaya. Umar tertawa kecil. Tuan, saya sudah terbiasa hidup dalam bahaya. Sejak saya merantau ke sini, setiap hari adalah perjuangan. Tetap saja, sahut CEO tegas. Aku tidak akan membiarkan orang yang menyelamatkan perusahaanku terluka. Suasana menjadi hening beberapa saat. Angin dari pendingin ruangan terasa dingin menyentuh kulit. Akhirnya CEO menatap jam tangannya dan berkata, mulai hari ini, aku ingin kau bekerja langsung di bawah pengawasanku. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya di tempat ini. Tapi jangan beritahu siapapun. Umar mengangkat kepala pelan, menatap CEO dengan mata ragu. Saya? Bekerja langsung dengan Tuan. Ya, jawab CEO mantap. Aku ingin kau tetap menjadi diri sendiri di mata orang lain. Tapi laporkan padaku apapun yang mencurigakan. Perusahaan ini belum benar-benar aman. Umar mengangguk pelan. Baik, Tuan. Setelah keluar dari ruangan itu, langkah Umar terasa berat tapi pasti. Ia tahu, hari-harinya sebagai petugas kebersihan biasa sudah berubah. Kini, setiap lantai yang ia bersihkan bukan lagi sekadar lantai, tapi tempat di mana mata dan telinganya harus terbuka. Sore menjelang malam, Umar turun ke ruang bawah tanah, tempat para petugas kebersihan biasanya berkumpul untuk menyimpan alat. Di sana, Arif sedang menutup ember air, sementara Rajesh duduk di kursi kecil sambil memainkan ponselnya. Umar, panggil Arif. Katanya CEO tadi memanggilmu. Ada apa? Umar menatap mereka dan tersenyum samar. Hanya ditanya tentang kejadian kemarin. Tidak ada yang istimewa. Rajesh tertawa kecil. Ah, jangan bohong. Kau sekarang pahlawan perusahaan, ya? Umar menggeleng cepat. Jangan bilang begitu. Aku masih sama seperti kalian. Tapi dalam hatinya, Umar tahu sesuatu telah berubah. Malam itu, setelah semua orang pulang, Umar masih berada di kantor. Ia berpura-pura mengepel area lobi, padahal sebenarnya sedang memperhatikan pergerakan seorang staf pria yang ia curigai sejak siang. Pria itu masuk ke ruang server tanpa izin. Umar mendekat perlahan, berhenti di balik dinding kaca, memperhatikan diam-diam. Staf itu membuka laptop kecil, menyambungkannya ke kabel jaringan, dan menyalin sesuatu ke flash disk. Umar langsung tahu, ini bukan pekerjaan biasa. Ia menunggu sampai pria itu pergi, lalu masuk ke ruangan itu. Komputer server masih terbuka. Di layar, terlihat nama file yang baru saja diunduh. Data finansial Han Seong konfidensial. Umar menarik napas panjang. Ia segera mencatat nama file itu di buku kecilnya, lalu menutup kembali semua sistem agar tak terlihat aneh. Setelah itu, ia keluar diam-diam dan menuju lantai atas, ke ruangan CEO yang lampunya masih menyala. Han Joon menatapnya ketika ia masuk. Ada apa, Umar? Umar menyerahkan catatannya. Seseorang masuk ke ruang server tanpa izin. Ia menyalin data ke flash disk. CEO membaca tulisan Umar, lalu matanya berubah serius. Nama file ini dokumen rahasia perusahaan. Umar mengangguk. Saya tidak tahu siapa dia, Tuan. Tapi saya bisa mengenal wajahnya. Han Joon berdiri dari kursinya. Kau yakin? Sangat yakin. Kalau begitu, mulai besok, aku ingin kau menyelidiki siapa orang itu. Tapi hati-hati, jangan sampai ada yang tahu.
Umar menunduk hormat. Baik, Tuan. Ketika ia keluar dari ruangan malam itu, lampu-lampu di luar gedung mulai padam satu persatu. Tapi di hati Umar, cahaya kecil justru mulai menyala lebih terang. Ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Dan entah bagaimana, dirinya yang dulu hanya dianggap OB biasa, kini justru berada di tengah pusaran rahasia besar yang bisa menentukan hidup banyak orang. Namun di luar gedung, di dalam mobil hitam yang berhenti tak jauh dari sana, seseorang sedang memperhatikannya dari kejauhan. Sebuah panggilan telepon terdengar di dalam mobil itu. Suara berat di seberang berkata pelan. Dia mulai mencium kita. Hapus dia sebelum semuanya terlambat. Orang di mobil itu menatap ke arah gedung Hanseong Dynamics yang berdiri megah, lalu menjawab dingin. Baik, akan kurus malam ini. Dan di saat yang sama, Umar menatap ke langit Seoul yang penuh lampu, tanpa tahu bahwa langkahnya kini sedang diawasi. Ia hanya menatap ke atas dan berbisik pelan. Lindungi aku, Allah, aku belum selesai. Malam di Seoul terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu kota berkilau di bawah langit kelabu. Tapi di sekitar gedung Hanseong Dynamics hanya ada suara mesin pendingin dan langkah sepatu penjaga malam. Di lantai dasar, Umar berjalan pelan menyusuri lorong yang sepi. Di tangannya, ia membawa ember dan kain pel seperti biasa. Tapi malam ini pikirannya tidak pada pekerjaan. Ia memikirkan ucapan CEO sore tadi, perintah untuk mencari tahu siapa orang yang menyalin data rahasia perusahaan. Sejak mendengar perintah itu, jantung Umar berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia tahu tugas ini berbahaya, tapi ia juga tahu satu hal. Jika ia diam, orang-orang yang ia anggap keluarga di tempat kerja bisa kehilangan segalanya. Ia berhenti di depan ruang server. Lampu indikator di dinding masih berkedip pelan. Ia menunduk, memperhatikan bekas sepatu di lantai yang belum sempat ia bersihkan sejak siang tadi. Ada noda tanah kecil di sana. Pola tapaknya berbeda dari sepatu karet para petugas kebersihan. Ia hafal setiap alas kaki rekan-rekannya. Tapi jejak ini, asing. Umar mengambil ponsel tuanya dan memotret jejak itu diam-diam. Ia menatap ke sekeliling, memastikan tak ada kamera yang menyorot ke arahnya. Setelah itu, ia keluar pelan, menutup pintu, dan menuju ruangan kecil di sudut tempat biasa ia beristirahat. Di sana, Sungmin sudah tertidur. Sementara Arif masih menulis sesuatu di ponselnya. Belum tidur juga, Umar? Tanya Arif tanpa menoleh. Belum. Masih banyak yang harus dibereskan. Jawab Umar pendek. Arif tertawa kecil. Kau ini kerja terus. Seolah-olah lantai ini milikmu. Umar tersenyum samar. Kalau kotor, aku yang disalahkan. Jadi lebih baik bersih. Setelah Arif mematikan ponselnya dan terlelap, Umar menatap ponselnya sendiri. Ia membuka foto jejak sepatu itu, lalu membandingkannya dengan catatan yang ia buat sebelumnya. Bentuk tapaknya sama persis dengan sepatu yang dikenakan oleh salah satu staf keuangan, Yun Tai, asisten langsung Emer Choi. Umar menatap layar itu lama. Jadi kau yang mencuri data itu, bisiknya. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, pintu ruangan kebersihan tiba-tiba diketuk pelan dari luar. Tok, tok, tok. Umar menoleh. Pukul sudah lewat tengah malam. Tidak biasanya ada orang datang jam segini. Ia berjalan mendekat perlahan, lalu membuka sedikit pintu itu. Di luar, seorang pria berdiri. Wajahnya samar karena pencahayaan redup. Seragamnya sama seperti staf keamanan, tapi nada suaranya membuat Umar waspada. Umar. Iya, saya. Bos memanggilmu ke ruang depan. Katanya ada yang perlu dibersihkan. Umar mengerutkan dahi. Bos siapa? Bos besar. Han John. Umar merasa ada yang aneh. CEO tidak pernah menyuruh orang datang tengah malam hanya untuk urusan kebersihan. Tapi pria itu menatapnya dingin, menunggu jawaban. Baiklah, jawab Umar akhirnya. Mencoba bersikap normal. Ia mengambil alat pelnya dan keluar bersama pria itu. Mereka berjalan melewati lorong sepi yang lampunya hanya menyala sebagian. Umar memperhatikan gerak-gerik pria di depannya. Cara jalannya terlalu cepat. Tidak seperti satpam biasa.
Ruang depan di mana? Tanya Umar. Lantai 2. Jawab pria itu singkat tanpa menoleh. Lift di ujung koridor terbuka. Mereka masuk. Tapi saat pintu lift menutup, Umar mencium sesuatu. Aroma parfum asing yang sama seperti yang ia cium dari ruangan server kemarin. Aroma yang sama dengan pria misterius yang menyalin data. Dalam sekejap, semua potongan kejadian di kepalanya menyatu. Ini jebakan. Umar menahan napas. Tangannya diam-diam meraih gagang pel di sampingnya, menggenggamnya kuat-kuat. Ketika lift berhenti di lantai 2, pria itu keluar lebih dulu. Tapi saat Umar hendak melangkah, pria itu berbalik cepat dan mengangkat sesuatu dari balik jaket. Sebilah pisau kecil berkilat. Sayang sekali, kau terlalu banyak tahu. Umar mundur satu langkah. Matanya tajam, tubuhnya siap siaga. Ia tidak asing dengan bahaya seperti ini. Masa lalunya di Jakarta dulu penuh luka dan pelarian. Ia tahu kapan harus melawan, kapan harus diam. Pria itu maju satu langkah, menodongkan pisau ke arah dada Umar. Terlambat untuk berhenti mencampuri urusan orang besar. Umar menggerakkan tongkat pelnya cepat, menepis tangan pria itu hingga pisau terlempar ke lantai. Suara logam itu menggema di lorong sepi. Pria itu terkejut, tapi Umar lebih cepat. Ia memutar tongkat pelnya dan memukul pergelangan tangan lawan, membuatnya tersungkur. Pria itu menatap Umar dengan mata terbelalak. Kau bukan petugas kebersihan biasa, ya? Umar tidak menjawab. Ia hanya berdiri tegak, memandangi wajah pria itu yang kini ketakutan. Siapa yang menyuruhmu? Tanya Umar datar. Pria itu terdiam. Umar menatapnya lebih tajam. Siapa yang menyuruhmu? Suaranya lebih keras. Pria itu akhirnya menjawab lirih. Orang itu, V. Siapa dia? Orang di belakang Choi. Dia masih di dalam perusahaan. Umar menarik napas dalam. Kau akan ikut aku ke CEO sekarang juga. Tapi sebelum sempat melangkah, pria itu menendang ember di samping mereka dan berlari ke arah tangga darurat. Umar mengejar, tapi lorong terlalu gelap. Saat tiba di ujung tangga, pria itu sudah menghilang. Umar menatap ke bawah. Napasnya terengah. Ia tahu, malam ini hanya awal dari perburuan panjang. Keesokan paginya, berita kecil beredar diam-diam di antara pegawai. Seorang staf keamanan ditemukan pingsan di lorong lantai 2, dengan luka di tangannya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tapi hanya Umar dan CEO yang mengerti, bahwa ini bukan kejadian biasa. Pagi itu, Han John menatap Umar dengan ekspresi cemas. Kau baik-baik saja? Umar mengangguk. Saya baik, Tuan. Tapi mereka tahu saya mulai mendekat. Kalau begitu, kita tak punya banyak waktu. Aku sudah mengumpulkan semua nama yang punya akses ke ruang server malam itu. Ia meletakkan daftar di meja, dan Umar menunduk membacanya satu persatu. Matanya berhenti di satu nama. Nama itu membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Sora, sekretaris pribadi CEO. Umar terdiam. Tangannya gemetar halus. Ia teringat bagaimana wanita itu selalu menatapnya dengan dingin sejak pertama kali bertemu. Ia juga yang selalu menghalangi Umar bertemu CEO saat hari penandatanganan kontrak. Tidak mungkin, gumam Umar. Han John menatapnya. Ada apa? Umar menatap mata CEO. Suaranya pelan tapi pasti. Tuan, saya yakin, dalang dari semua ini ada lebih dekat dari yang kita kira. Han John mengerutkan dahi. Maksudmu Sora? Umar mengangguk pelan. Saya belum punya bukti, tapi langkahnya terlalu rapi. Semua laporan keuangan yang dikirim ke Choi lewat tangannya. Dan orang yang mengatur jadwal rapat besar dengan tamu Prancis waktu itu, juga dia. CEO berdiri perlahan, menatap jendela besar yang menghadap ke kota. Kalau benar begitu, berarti aku telah menaruh kepercayaan pada orang yang salah. Umar menatap bayangan CEO di kaca. Saya akan cari buktinya, Tuan. Han John menatapnya. Kau tahu risikonya. Umar mengangguk. Saya sudah siap, Tuan. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung tinggi Seoul,
Umar berdiri di depan cermin kecil di ruang kebersihan. Ia menatap wajahnya sendiri, wajah yang dulu dianggap kecil dan tak berarti. Tapi kini, di balik tatapan tenangnya, ada keberanian besar yang tumbuh dari rasa tanggung jawab. Ia tahu, malam nanti, ia harus melangkah ke dalam gelap lagi. Karena kebenaran yang ia cari belum selesai. Malam mulai turun perlahan di kota Seoul. Gedung Hanseong Dynamics tampak berkilau di terpa cahaya lampu kota. Tapi di balik keindahan itu, udara terasa berat. Di ruang kecil tempat Umar biasa beristirahat, hanya terdengar suara kipas angin yang berputar pelan. Di depannya, selembar kertas penuh catatan kecil terbentang, berisi nama, jam kerja, dan rute aktivitas orang-orang yang punya akses ke ruang server. Nama paling atas tertulis Sora. Wanita itu bukan orang sembarangan. Ia sudah bekerja di bawah CEO Han Joon selama 5 tahun. Pintar, cepat, dan sangat dipercaya. Tapi Umar ingat betul bagaimana dinginnya tatapan Sora setiap kali ia berpapasan. Tatapan yang tidak seperti sekadar menjaga wibawa, tapi seperti sedang mengawasi. Umar menatap catatannya lama, lalu menarik napas pelan. Malam ini aku harus tahu siapa dia sebenarnya. Ia berdiri, mengenakan jaket tipis, lalu mengambil kartu identitas karyawan yang diberikan CEO untuk memudahkan aksesnya ke beberapa ruangan penting. Namun sebelum keluar, Arif yang baru saja datang dari kantin sempat menegurnya. Mau kemana malam-malam, Umar? Membersihkan lantai belakang, jawab Umar cepat. Sendiri? Biasanya kau tidak kerja malam. Umar hanya tersenyum samar. Kali ini aku harus. Arif mengangguk pelan, tidak curiga, lalu berbaring di kasurnya. Umar melangkah keluar. Lorong kantor sepi. Hanya beberapa lampu redup menyala. Dari kejauhan, ia bisa mendengar suara printer besar yang masih bekerja di ruangan keuangan. Ia berjalan pelan. Langkahnya ringan tapi penuh kewaspadaan. Tujuannya malam ini sederhana. Ruang kerja Sora di lantai 38. Ia ingin memeriksa sesuatu. Lift terasa lambat malam itu. Suara musik lembut di dalamnya tak bisa menenangkan pikirannya. Ketika pintu terbuka, lorong di lantai atas tampak sunyi dan berkilau. Semua pintu tertutup kecuali satu, ruangan Sora. Lampunya masih menyala. Umar menelan ludah. Ia tidak menyangka wanita itu masih di kantor. Ia mendekat perlahan dan mengintip dari balik kaca kecil di pintu. Di dalam, Sora duduk di depan komputer. Matanya fokus pada layar. Jari-jarinya bergerak cepat di atas keyboard. Dari tempatnya berdiri, Umar bisa melihat bayangan angka-angka di layar monitor. Ada logo perusahaan asing di sudut kanan, bukan logo Hanseong. Ia menunduk sedikit, mencoba membaca tulisan di layar lewat pantulan kaca meja. Verone Group. Darah Umar terasa dingin. Itu nama perusahaan Prancis yang mencoba menjebak Hanseong tempo hari. Tanpa pikir panjang, ia menyalakan kamera ponselnya dan mulai merekam dari celah pintu. Namun tiba-tiba Sora berhenti mengetik. Ia menoleh cepat ke arah pintu. Umar buru-buru menunduk, mematikan ponselnya, dan berbalik. Jantungnya berdetak keras. Ia berjalan cepat menuju lift, tapi langkah sepatu hak tinggi terdengar mengejarnya. Sora keluar. Umar mempercepat langkah, namun suara panggilan itu terdengar jelas. Umar! Ia berpura-pura tak dengar, tapi suara itu makin dekat. Umar! Ia berhenti, menoleh perlahan. Sora berdiri beberapa meter di belakangnya, menatap dengan wajah datar namun matanya tajam. Kenapa kau masih di sini malam-malam begini? Tanyanya pelan. Umar menunduk sopan. Saya hanya membersihkan area depan, Nona. Area depan? Di lantai ini? Tidak ada perintah kebersihan malam untuk lantai 38. Nada suaranya terdengar menuduh. Umar berusaha tenang. Saya ingin memastikan besok pagi semua bersih. Tamu dari luar negeri akan datang, bukan? Sora menatapnya lama, lalu tersenyum dingin. Kau memang pekerja yang rajin. Ia melangkah mendekat perlahan. Sepatu haknya berdetak pelan di lantai marmer. Tapi,
Jangan terlalu rajin sampai mencampuri urusan yang bukan milikmu. Umar hanya diam. Dalam dadanya, ada gelombang waspada yang makin besar. Sora berhenti tepat di depannya. Jarak mereka hanya 1 langkah. Kau tahu, katanya pelan tapi tegas. Di kantor ini, ada hal-hal yang lebih baik tidak kau dengar. Tidak semua kebenaran harus diungkap oleh orang kecil. Umar mengangkat wajahnya sedikit, menatap mata wanita itu. Kadang orang kecil justru yang pertama melihat kebenaran. Nona. Senyum Sora perlahan hilang. Ia menatap Umar dengan dingin, lalu berjalan melewatinya tanpa berkata apa-apa. Tapi sebelum pintu lift tertutup, ia sempat berbalik dan berkata, "Jaga dirimu, Umar. Dunia ini tidak selalu berpihak pada orang jujur." Lift menutup. Umar berdiri lama di lorong kosong, menatap pintu yang baru saja tertutup. Kata-kata itu bergema di kepalanya seperti ancaman halus. Ia tahu Sora sudah curiga padanya. Begitu suasana sepi kembali, Umar berlari kecil ke tangga darurat, turun 2 lantai, lalu masuk ruang penyimpanan dokumen. Ia menyalakan senter kecil dari ponsel, membuka rak yang bertuliskan data internal HR. Ia mencari berkas bernama Sora, lalu menemukannya di tumpukan paling bawah. Ia membacanya cepat. Nama lengkap, Han Sora. Usia, 32 tahun. Posisi, Sekretaris CEO. Riwayat kerja sebelumnya, Verone International, Paris. Umar menarik napas panjang. Ternyata benar, sebelum bekerja di Hanseong, Sora pernah bekerja di perusahaan Prancis yang hampir menjebak mereka. Ia segera memotret berkas itu, lalu menutup kembali raknya dengan hati-hati. Tapi tiba-tiba, lampu di ruang arsip mati. Umar memutar kepala cepat. Suara langkah sepatu terdengar di luar pintu. Ia mematikan senter ponsel dan bersembunyi di balik lemari besar. Pintu ruangan terbuka pelan. Cahaya dari lorong masuk lewat celah. Seseorang berdiri di ambang pintu, siluet tubuh tinggi dengan rambut panjang terurai. "Sora." "Umar." Suaranya lembut tapi bergetar. "Kau di sini?" Umar menahan napas. Ia bisa mendengar langkah sepatu itu masuk perlahan. Cahaya ponsel Sora menelusuri ruangan, menyapu rak demi rak. "Kau mencari sesuatu yang bukan milikmu lagi." Umar memejamkan mata. Ia tahu, jika ketahuan, semuanya selesai. Tapi entah dari mana, suara pesan masuk di ponsel Sora membuat wanita itu berhenti. Ia mengangkat ponselnya, membaca sebentar, lalu mematikan senter dan keluar tanpa suara. Begitu pintu tertutup, Umar baru berani bernapas. Tangannya gemetar. Ia keluar pelan, memastikan lorong sudah kosong, lalu berlari menuju tangga darurat. Sesampainya di lantai dasar, ia berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Aku tahu apa yang kau temukan malam ini. Jangan datang ke kantor besok." Umar menatap layar itu lama. Dadanya terasa sesak, tapi matanya tidak gentar. Ia menggenggam ponsel itu erat-erat dan berbisik pelan. "Kalau aku berhenti sekarang, mereka akan menang." Malam itu, ia tidak pulang ke asrama. Ia berjalan ke taman kecil di belakang gedung, duduk di bangku kayu, dan menatap langit yang kelabu. Udara dingin menusuk kulit, tapi pikirannya tetap panas. Ia menutup matanya sebentar, mengingat wajah ibunya di kampung, dan doa yang dulu sering ia dengar setiap kali akan berangkat kerja. "Allah, lindungi langkah anakku," walau ia berjalan dalam gelap. Dan malam itu, di tengah kesunyian kota yang tak tidur, Umar memutuskan satu hal pasti. Besok, ia akan mengungkap semuanya. Siapapun yang bersembunyi di balik nama Faye, malam ini sudah tidak aman lagi. Pagi itu, langit Seoul tampak redup. Awan tebal menggantung di atas gedung-gedung tinggi, seolah ikut menyimpan rahasia besar yang belum terbuka. Di lobi Hanseong Dynamics, suasana tampak seperti biasa. Para pegawai datang dengan pakaian rapi, menyapa satu sama lain, dan sibuk menyiapkan rapat mingguan. Tak ada yang tahu, di balik rutinitas itu, ada seseorang yang sedang menatap mereka satu persatu dengan hati penuh waspada. Umar datang lebih awal dari semua.
Seragam birunya masih sama, tapi sorot matanya berbeda. Ada ketenangan yang disembunyikan di balik tatapan serius. Ia berjalan perlahan ke ruangan kebersihan, menaruh tas kecilnya, lalu mengambil alat pel seperti biasa. Tapi kali ini, ember yang ia bawa berisi lebih dari air. Di dalamnya tersembunyi kamera kecil pemberian CEO Han Jon. Semalam, Umar mengirim pesan rahasia pada CEO, menjelaskan semua yang ia temukan tentang Sora. Jawaban CEO singkat namun jelas. Kumpulkan bukti. Aku akan bantu dari belakang. Itu sebabnya pagi ini Umar bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di setiap langkahnya, pikirannya terus bekerja. Ia tahu, Sora pasti menyadari keberadaannya. Wanita itu terlalu cerdas untuk tidak curiga. Maka Umar harus lebih hati-hati dari sebelumnya. Ia mulai dari lantai atas. Seperti biasa. Saat tiba di lantai 38, Sora sudah ada di depan meja resepsionis, berbicara dengan dua staf keuangan. Ia tampak anggun seperti biasa, mengenakan blus putih dan rok hitam rapi. Tapi di balik senyum profesional itu, Umar tahu ada sesuatu yang gelap. Sora, sapa salah satu staf. CEO belum datang, tapi katanya akan rapat darurat siang ini. Baik, jawab Sora tenang. Pastikan semua laporan sudah siap. Aku tidak mau ada kesalahan. Umar berjalan melewati mereka dengan alat pel di tangan, menunduk sopan. Selamat pagi. Sora menoleh sekilas, bibirnya melengkung kecil. Pagi, Umar. Kerjamu cepat sekali belakangan ini. Pasti ada alasan. Nada suaranya terdengar biasa bagi orang lain, tapi di telinga Umar, itu seperti ancaman halus. Ia hanya membalas dengan senyum tipis. Saya hanya ingin kantor ini bersih, Nona. Sora menatapnya sejenak, lalu berbalik lagi ke meja kerjanya. Tapi Umar tahu, sejak detik itu, semua gerak-geriknya diawasi. Beberapa jam berlalu. Kantor semakin ramai. Umar berpura-pura sibuk membersihkan lantai. Padahal diam-diam ia menempelkan kamera kecil di bawah meja Sora, tepat di antara kaki meja logam. Perangkat itu hampir tak terlihat. Ia menunduk, menyeka lantai seperti biasa, lalu berdiri perlahan dan melanjutkan pekerjaannya tanpa menoleh. Dari kejauhan, ia bisa melihat Sora menatapnya sekilas. Ada tatapan tajam yang tak bisa ia lupakan. Menjelang siang, CEO Han Jon akhirnya datang. Suara langkahnya terdengar tegas ketika memasuki ruangan. Semua staf berdiri memberi salam. Sora tersenyum ramah dan segera menyodorkan berkas untuk ditandatangani. Ini laporan terakhir dari divisi keuangan, Tuan, katanya lembut. Han Jon menatapnya sekilas, lalu berkata tenang. Baik, nanti saya baca di ruang saya. Umar memperhatikan dari jauh. Ia tahu, di balik wajah tenang CEO itu, sedang ada badai besar. Semalam mereka sepakat untuk tidak membuat gerakan yang mencolok. Han Jon akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sementara Umar mencari bukti terakhir. Sore hari, ketika semua pegawai mulai bersiap pulang, Umar masih berada di lobi. Ia berpura-pura membersihkan kaca, menunggu sinyal dari CEO. Ponselnya bergetar pelan. Pesan masuk. Ruangan Sora kosong. Ambil datanya sekarang. Umar segera berlari ke lift, menekan tombol tertinggi. Begitu sampai, ia membuka pintu ruang Sora perlahan. Hening. Hanya suara jam dinding dan aroma parfum lembut yang masih tertinggal di udara. Ia menutup pintu dari dalam, menyalakan ponselnya, dan mengakses kamera yang ia pasang pagi tadi. Gambar muncul. Semuanya tampak normal sampai 1 jam yang lalu. Lalu, sosok Sora terlihat masuk ke ruangan. Ia membuka laptopnya, memasukkan flash disk kecil, dan mengetik sesuatu dengan cepat. Kamera menangkap jelas layar komputernya. Ada folder bernama Project V. Umar membesarkan tampilan video itu. Ia menahan napas. Tampak sederet file berjudul Transfer Konfidensial, Internal Hanseong PDF, dan satu file lain dengan nama yang membuat darahnya berdesir. Hanf_report_final doc. Huruf V itu muncul lagi, inisial yang sejak awal jadi misteri.
Tiba-tiba ponselnya bergetar. Panggilan masuk dari CEO. Umar mengangkat cepat. "Tuan, cepat keluar dari sana." Suara Han John terdengar panik. "Aku baru dapat laporan. Sora belum pulang. Dia dalam perjalanan kembali ke kantornya." Umar menoleh ke pintu. Langkah sepatu tinggi terdengar dari ujung lorong. Ia buru-buru menyalin video itu ke ponselnya, lalu menyembunyikan kamera di bawah meja lagi. Tapi sebelum sempat keluar, pintu ruangan terbuka keras. Sora berdiri di ambang pintu dengan tatapan tajam. "Kau lagi." Suaranya datar tapi menusuk. Umar mencoba tersenyum. "Saya hanya bersih-bersih, Nona." Sora melangkah masuk, menutup pintu perlahan di belakangnya. "Bersih-bersih?" Ia mengulang pelan, mendekat selangkah demi selangkah. "Atau mencari sesuatu?" Umar tetap diam, tapi matanya tak berpaling. Sora kini berdiri hanya sejengkal darinya. "Kau pikir aku tidak tahu?" katanya dengan suara rendah. "Sejak malam itu di ruang arsip, aku tahu kau mencurigai aku. Tapi sayangnya, Umar, kau terlambat." Ia mengambil ponselnya dari saku dan menampilkan layar berisi notifikasi kamera tersembunyi yang baru saja aktif. "Kau kira hanya kau yang bisa merekam?" Umar tersentak. Sora juga memasang kamera tersembunyi di ruangannya sendiri. Wanita itu tersenyum puas. "Kau pikir CEO benar-benar percaya padamu? Dia hanya memanfaatkanmu. Aku yang sebenarnya memegang kendali." Umar mengerutkan kening. "Kendali?" "Ya," jawab Sora dingin. "Aku bukan sekadar sekretaris. Aku pewaris Verone Group. Semua ini adalah rencana keluargaku. Dan ketika kontrak gagal karena ulahmu, mereka ingin aku menebusnya dengan cara lain." Umar terdiam. Tiba-tiba semuanya masuk akal. Bagaimana ia bisa dengan mudah mengatur jadwal rapat besar? Bagaimana ia punya akses ke semua dokumen penting? Dan kenapa orang-orang Prancis begitu yakin bisa menguasai Han Seong? Sora mendekat. Suaranya makin rendah. "Tapi sayang, kau sudah terlalu jauh ikut campur. Jadi, mulai malam ini, kau akan menghilang." Tangan Sora bergerak cepat. Ia menarik laci meja, mengeluarkan pistol kecil berwarna hitam. Umar mundur satu langkah, matanya waspada. Namun sebelum pelatuk ditarik, suara keras terdengar dari arah pintu. "Letakkan senjata itu, Sora." Pintu terbuka. CEO Han John berdiri di sana bersama dua pengawal keamanan. Wajahnya tegang, matanya merah menahan marah. Sora menoleh cepat, matanya terbelalak. "Tuan, ini tidak seperti yang Anda pikirkan." "Cukup," bentak Han John. "Aku sudah lihat semua videonya. Kau bukan hanya mengkhianati perusahaan, tapi juga berencana mencelakai orang yang menyelamatkan kita." Sora menatap Umar dengan mata bergetar. "Aku tidak punya pilihan." Han John berjalan mendekat. Suaranya rendah tapi menusuk. "Pilihanmu adalah keserakahan. Sora, kau sudah menjual kepercayaan yang kubangun bertahun-tahun." Wanita itu menunduk. Air mata jatuh ke lantai. "Bawa dia ke ruang bawah," perintah Han John. Dua pengawal mengamankan Sora yang kini tak berdaya. Ketika pintu menutup, ruangan kembali sunyi. CEO menatap Umar lama. "Kau baik-baik saja?" Umar mengangguk pelan. "Ya, Tuan. Tapi masih ada satu hal yang belum saya mengerti." "Apa itu?" Umar menatap layar laptop yang masih menyala. "File bernama Han V. Saya yakin V bukan hanya tentang Sora." Han John memandang layar itu lama, lalu mengangguk pelan. "Kau benar, Umar. Ini belum selesai." Umar menatap ke arah jendela yang menunjukkan langit sore yang perlahan gelap. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Meski satu rahasia sudah terbuka, masih ada bayangan lain yang menunggu. Dan kali ini, bayangan itu bisa lebih berbahaya dari apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Malam telah turun sepenuhnya di kota Seoul. Lampu-lampu gedung memantul di kaca jendela tinggi Han Seong Dynamics, menciptakan pantulan kota yang hidup namun sunyi. Di ruang kerja CEO, hanya dua orang yang masih bertahan,
Han Joon dan Umar. Di meja besar berwarna gelap, berkas-berkas berserakan. Laptop Han Joon menampilkan isi file misterius yang berhasil mereka buka dari komputer Sora. File dengan nama Han_report_final. Layar itu penuh dengan tabel angka, dokumen transaksi, dan laporan keuangan yang tampak rumit. Tapi di antara semua itu, ada satu bagian yang langsung membuat darah Han Joon berdesir. Kode identifikasi internal bertanda tangan digital milik dirinya sendiri. Ia menatap layar itu tajam. Itu tanda tanganku, katanya pelan. Tapi aku tidak pernah menandatangani dokumen seperti ini. Umar berdiri di sampingnya, memperhatikan dengan seksama. Bisa jadi tanda tangan tuan dipalsukan. Han Joon menggeleng perlahan. Tidak mudah memalsukan tanda tangan digitalku, Umar. Seseorang di dalam sistem harus punya akses pribadi ke perangkat keamanan eksekutif. Umar menatap CEO itu lama, lalu berkata hati-hati. Berarti orang itu ada di sekitar tuan. Hening sejenak. Angin dari ventilasi ruangan terdengar seperti bisikan. Han Joon menghela napas panjang. Aku sudah lama curiga, tapi aku tidak mau percaya. Curiga pada siapa, tuan? Tanya Umar perlahan. Han Joon menatap keluar jendela. Pandangannya jauh menembus gelap. Ayahku. Umar mengerutkan dahi. Ayah tuan. CEO berbalik, menatapnya dengan mata yang mulai berat. Perusahaan ini dulu didirikan oleh ayahku, Han Kejin. Aku mengambil alih setelah dia sakit 5 tahun lalu. Tapi sejak itu, kami jarang bicara. Ia tidak setuju dengan arah perusahaanku yang terlalu terbuka terhadap tenaga kerja asing. Dia ingin Han Seong tetap milik, darah Korea murni, begitu katanya. Umar diam. Hatinya mulai merasakan arah pembicaraan ini. Han Joon melanjutkan dengan suara rendah. Sora mungkin bukan dalang utama. Ia hanya alat. Orang yang disebut V, mungkin, adalah orang yang lebih tinggi dari semua ini. Umar menatap layar laptop. Di pojok bawah file itu ada kode digital bertuliskan, Verut Admin. Sebuah identitas yang hanya bisa dibuat oleh sistem dengan izin tingkat tertinggi. Root Admin. Gumam Umar. Hanya pemilik asli sistem yang bisa punya akses ini. Han Joon mengangguk pelan. Dan itu hanya 2 orang, aku dan ayahku. Udara ruangan terasa menegang. Lampu di plafon bergetar sedikit. Mungkin karena angin dari luar. Jika benar ayah tuan yang terlibat, suara Umar perlahan tapi tegas. Berarti perusahaan ini dijebak oleh tangan keluarganya sendiri. Han Joon duduk di kursinya. Wajahnya menegang. Aku tahu ayahku ambisius. Tapi aku tidak pernah membayangkan dia akan bersekongkol dengan pihak luar untuk menjatuhkanku. Kadang orang yang merasa kehilangan kekuasaan, tuan, kata Umar lembut, bisa lebih berbahaya dari musuh manapun di luar sana. Han Joon menatap Umar. Bagaimana kau bisa berbicara seperti itu? Kau terdengar seperti orang yang pernah melalui hal yang sama. Umar tersenyum tipis, tapi matanya tetap dalam. Saya pernah kehilangan segalanya karena kepercayaan yang salah, tuan. Di tempat saya dulu, orang yang saya anggap saudara justru menjatuhkan saya demi uang. Sejak saat itu, saya belajar, orang yang tersenyum di depan belum tentu tulus di belakang. Han Joon menatapnya lama. Kau bukan orang biasa, Umar. Saya hanya orang yang belajar dari hidup, tuan. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu. Han Joon dan Umar saling berpandangan. Han Joon berdiri. Masuk. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria tua berjas abu-abu masuk dengan tongkat di tangan. Wajahnya tegas. Rambutnya putih rapi. Tatapannya tajam namun tenang. Han Joon langsung berdiri kaku. Ayah. Pria itu, Han Kejin, menatap keduanya dengan senyum samar. Anakku, aku dengar kau menahan sekretarismu sendiri dan menggeledah kantornya tanpa izin. Han Joon menelan ludah. Aku punya alasan kuat. Ayah, Sora mengkhianati perusahaan. Benarkah? Suara Kejin lembut, tapi mengandung tekanan halus. Atau kau hanya takut perusahaan ini tumbuh terlalu besar tanpa kendalimu?
Umar memperhatikan percakapan itu diam-diam. Aura pria tua itu berbeda. Tenang, tapi menakutkan. Jangan bermain kata, ayah, kata Han John pelan tapi tegas. Kami tahu tentang file Han Fei. Kami tahu ada tangan besar di balik semua ini. Jin tertawa pelan. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan selama ini? Membuka perusahaan kepada tenaga kerja asing? Mengubah Han Seong menjadi tempat bagi orang-orang luar yang tidak mengerti budaya kita. Perusahaan ini bukan tentang darah, tapi tentang kemampuan. Ayah, suara Han John meninggi. Umar di sini membuktikan itu. Pria tua itu menoleh ke arah Umar, menatap dari ujung kepala sampai kaki. Ah, orang asing itu ya? Orang yang membuatmu menolak kerjasama dengan Verone. Kerjasama itu jebakan, ayah. Sahut Han John keras. Jin tersenyum dingin. Jebakan atau rencana besar, itu tergantung siapa yang memimpinnya. Umar menatap pria tua itu dalam diam. Ada sesuatu di sorot matanya. Bukan sekadar kebencian terhadap orang asing, tapi rasa dendam lama yang tersimpan. Jin menatap Umar lurus-lurus. Kau tahu, anak muda, dunia bisnis ini bukan tempat untuk idealisme. Kadang, yang kau sebut kebenaran hanyalah bayangan dari kekuasaan yang belum kau pahami. Umar menatapnya tanpa gentar. Mungkin benar, Tuan. Tapi tanpa kejujuran, semua kekuasaan akan runtuh. Dan saya percaya, itu akan terjadi lebih cepat dari yang Anda kira. Jin menatapnya beberapa detik, lalu tertawa kecil. Kau berani juga. Tapi ingat, keberanian tanpa kuasa hanya membawa kematian. Han John memotong dengan suara keras. Cukup, ayah. Jin mendengus, lalu berbalik perlahan menuju pintu. Aku sudah memperingatkanmu, John. Jika kau terus bersembunyi di balik moral dan kebaikan, perusahaan ini akan hancur bukan karena musuh, tapi karena kelemahanmu. Pintu tertutup. Hening kembali menelan ruangan. Han John memukul meja keras. Aku tahu dia terlibat. Tapi aku tidak punya bukti. Umar tetap tenang. Bukti akan datang sendiri, Tuan. Kadang, orang yang terlalu yakin tidak akan berhati-hati saat jatuh. Han John mengangguk pelan, lalu menatap layar laptop lagi. Kita harus bongkar semua jaringan ini, Umar. Dari atas sampai ke akar. Umar tersenyum tipis. Saya siap, Tuan. Beberapa jam kemudian, mereka masih duduk berdua, menelusuri setiap file di sistem. Lalu, di folder tersembunyi bernama Private Transfer, Umar menemukan satu rekaman video berdurasi singkat. Ia memutar video itu. Di layar, tampak Emer Choi sedang berbicara lewat panggilan video dengan seseorang. Wajah lawan bicaranya tidak tampak, hanya terdengar suaranya. Suara berat, berwibawa, dan sangat jelas. Aku sudah siapkan semuanya. Pastikan tanda tangannya masuk malam ini. Setelah itu, Han Seong akan jadi milik kita lagi. Han John menatap layar itu dengan wajah pucat. Itu suara ayahku. Umar menatap layar itu lama, lalu berkata pelan tapi tegas. Sekarang kita punya buktinya, Tuan. Han John menutup laptop perlahan. Ia menatap Umar dengan mata penuh rasa syukur dan berat hati. Kalau bukan karena kau, Umar, mungkin aku takkan pernah tahu siapa musuhku yang sebenarnya. Umar menunduk. Allah tahu segalanya, Tuan. Kebenaran memang sering datang terlambat, tapi dia tak pernah salah jalan. Han John menarik napas panjang. Aku akan hadapi ayah besok. Tapi malam ini, istirahatlah. Kau sudah melakukan hal besar. Umar mengangguk. Terima kasih, Tuan. Namun sebelum keluar dari ruangan itu, ia berhenti sejenak di depan pintu, menatap CEO yang masih duduk menunduk. Kalau boleh saya jujur, Tuan, katanya pelan. Kadang orang yang paling kuat bukan mereka yang punya kekuasaan, tapi mereka yang tetap memilih jujur meski tahu akan kehilangan segalanya. Han John menatapnya dan mengangguk pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menjadi CEO, ia merasa benar-benar kecil, tapi juga benar-benar manusia. Umar menutup pintu dengan perlahan,
meninggalkan ruangan itu dalam cahaya lampu yang lembut. Di wajahnya, tidak ada senyum, hanya ketenangan. Ia tahu badai besar baru akan datang besok. Dan mungkin, setelah itu, rahasianya sendiri juga tidak bisa disembunyikan lebih lama lagi. Pagi itu, suasana kantor Han Seong Dynamics terasa menegangkan. Semua pegawai datang lebih awal, tapi tak satu pun berani banyak bicara. Mereka tahu, hari ini ada rapat darurat di ruang utama lantai 38. Rapat yang katanya akan menentukan masa depan perusahaan. Umar datang seperti biasa dengan seragam birunya. Tapi kali ini, semua mata yang dulu memandang rendah kini justru menatapnya dengan kagum. Beberapa berbisik, "Itu dia, orang Indonesia itu. Katanya dia yang selamatkan perusahaan. Luar biasa, ya. Tapi, siapa sebenarnya dia?" Umar hanya menunduk, pura-pura tidak mendengar. Ia tidak suka menjadi pusat perhatian. Ia datang bukan untuk disanjung, tapi untuk memastikan kebenaran tidak dikubur oleh orang-orang kuat. Lift berbunyi. CEO Han John keluar dengan wajah tegas, diikuti 2 pengawal keamanan. Semua pegawai segera memberi salam. "Pagi, Tuan." "Pagi," jawabnya singkat. Matanya tajam menatap sekeliling. Ia tahu, sebagian dari orang-orang yang berdiri di hadapannya hari ini mungkin pernah berkhianat, atau setidaknya menutup mata terhadap pengkhianatan. Tapi hari ini, semuanya akan terbuka. Umar berjalan di belakang CEO, menenteng map berisi bukti-bukti yang mereka kumpulkan selama seminggu terakhir. Di dalamnya ada video, dokumen transaksi, hingga hasil audit yang menunjukkan keterlibatan Han Kejin, pendiri Han Seong sekaligus ayah dari Han John sendiri. Di dalam ruang rapat besar, semua direktur sudah berkumpul. Termasuk 1 kursi kosong di ujung meja, kursi yang disediakan untuk pendiri perusahaan, Han Kejin. Pukul 9 tepat, pintu terbuka. Pria tua itu masuk perlahan dengan tongkat di tangan. Wajahnya tetap berwibawa, tapi mata tuanya tampak tajam dan waspada. Ia menatap sekeliling, lalu tersenyum dingin. "Banyak wajah baru di sini," katanya pelan. "Kupikir, perusahaanku sudah berubah jadi tempat asing." Tidak ada yang berani menyahut. Han Joon berdiri. "Ayah, duduklah. Kita akan mulai rapat ini." Pria tua itu berjalan pelan ke kursinya. "Baiklah, John. Aku ingin dengar alasanmu menuduh ayahmu sendiri." Han Joon menatapnya lurus. "Aku tidak menuduh, Ayah. Aku hanya menunjukkan fakta." Ruangan hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Han Joon memberi isyarat pada Umar. Umar berdiri, membuka mapnya, dan meletakkan sebuah flash disk di atas meja. "Ini video yang kami temukan di server internal," katanya tenang. Isinya percakapan antara Direktur Keuangan, Mr. Choi, dengan seseorang yang memiliki akses root di sistem Han Seong. Ia menyalakan proyektor. Layar besar di ujung ruangan menyala. Suara dari rekaman terdengar jernih. "Pastikan tanda tangan CEO masuk malam ini. Setelah itu, Han Seong akan kembali ke tangan kita." Semua orang terdiam. Beberapa saling berpandangan. Sebagian lagi menutup mulut menahan terkejut. Han Joon memejamkan mata. "Itu suara ayah." Han Kejin menatap layar dengan wajah dingin, lalu berkata pelan, "Itu suara yang dimanipulasi. Kau tahu betapa mudahnya membuat tiruan digital masa kini." "Tidak, ayah," sahut Han Joon cepat. "Kami sudah memeriksanya. Itu rekaman asli, lengkap dengan metadata aslinya." Han Kejin tidak langsung menjawab. Ia menatap Umar, yang berdiri di dekat proyektor dengan tenang. "Jadi, kau yang menemukan semua ini?" Umar mengangguk. "Ya, Tuan." Pria tua itu menatapnya tajam. "Kau orang luar. Apa urusanmu ikut campur urusan keluarga Han Seong?" Umar mengangkat wajahnya pelan. "Saya memang orang luar, Tuan. Tapi saya bekerja di sini. Dan saya hidup dari tempat ini. Saya tidak bisa diam melihat orang yang jujur dijebak oleh orang serakah, bahkan jika pelakunya darah sendiri." Suara Umar tenang tapi tegas. Beberapa direktur menunduk,
tertegun oleh keberaniannya. Han Kejin tersenyum tipis. Kau bicara seperti orang suci. Saya bukan suci, Tuan, jawab Umar perlahan. Tapi saya tahu bedanya benar dan salah. Dan saya tidak butuh jabatan untuk berpihak pada kebenaran. Ruangan kembali sunyi. Han Jon lalu membuka satu dokumen terakhir. Ini bukti transfer uang dari rekening Verone Group ke rekening pribadi atas nama Han Kejin. Totalnya setara 20 juta dolar. Suara napas orang-orang di ruangan itu terdengar. Han Kejin menatap tajam putranya. Kau benar-benar berani melawan darah dagingmu sendiri demi perusahaan ini? Han Jon menghela napas berat. Saya tidak melawan ayah. Saya melawan kejahatan, bahkan jika kejahatan itu datang dari orang yang saya cintai. Han Kejin terdiam lama. Wajahnya tidak lagi setegang tadi. Ia menatap semua orang di ruangan itu, lalu menatap Umar. Anak muda, katanya pelan, kau tahu siapa sebenarnya dirimu? Umar mengerutkan kening. Maksud Anda? Han Kejin berdiri perlahan. 2 tahun lalu, sebelum kau diterima bekerja di sini, seseorang dari Indonesia mengirim surat lamaran atas namamu ke perusahaanku. Tapi surat itu tidak lewat sistem biasa. Dikirim langsung ke mejaku. Umar tertegun. Aku menyelidikinya waktu itu, lanjut Kejin. Dan yang kutemukan membuatku terkejut. Kau bukan sekadar pekerja kebersihan, Umar. Semua mata menatap Umar. Han Kejin menatapnya tajam. Kau adalah mantan penerjemah diplomatik untuk Lembaga Keamanan Asia Selatan, bukan? Lulusan Universitas Lyon, Prancis. Umar menunduk. Wajahnya tenang, tapi matanya dalam. Saya tidak menyangka Tuan akan mencari tahu. Jadi benar, ujar CEO Han Jon, terkejut. Itu sebabnya kau bisa bahasa Prancis sevasi itu. Umar mengangguk pelan. Dulu saya bekerja sebagai penerjemah di bawah lembaga yang menangani negosiasi lintas negara. Tapi karena sebuah kesalahan besar, saya kehilangan semuanya. Saya memutuskan pergi, mencari hidup baru. Saya ingin hidup sederhana, tanpa harus jadi siapa-siapa lagi. Ruangan terdiam. Semua menatap Umar, kini bukan lagi sebagai office boy, tapi sebagai seseorang yang ternyata menyembunyikan masa lalu luar biasa. Han Kejin menatapnya lama. Kau pikir dengan menyembunyikan masa lalu, kau bisa hidup tenang? Dunia tidak bekerja seperti itu, Umar. Umar tersenyum kecil. Mungkin tidak, Tuan. Tapi saya menemukan ketenangan ketika berhenti mengejar kekuasaan. Han Jon melangkah maju, berdiri di samping Umar. Dan justru karena dia, ayah, perusahaan ini masih berdiri. Han Kejin menarik napas dalam. Wajahnya mulai kehilangan ketegasan. Ia duduk kembali perlahan, menatap berkas-berkas di meja. Mungkin aku memang salah jalan. Mungkin aku sudah terlalu lama buta oleh ambisi. Umar mendekat sedikit. Suaranya lembut. Ambisi tidak salah, Tuan. Tapi ketika ambisi membuat kita kehilangan empati, kita berhenti menjadi manusia. Pria tua itu menatapnya, lalu menunduk. Suara lirihnya terdengar seperti pengakuan yang berat. Jika bukan karena kau, Umar, mungkin aku akan terus berjalan di jalan yang salah. Aku hanya ingin perusahaanku besar, tapi ternyata aku hampir menghancurkannya sendiri. Han Jon berdiri diam, tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya menatap ayahnya dengan mata yang berkaca. Beberapa menit kemudian, rapat ditutup tanpa banyak kata. Semua orang pergi perlahan, meninggalkan ruangan yang kini dipenuhi rasa lega dan sedih yang bercampur. Ketika hanya mereka bertiga yang tersisa, Han Kejin menatap Umar sekali lagi. Terima kasih, anak muda. Kau bukan hanya menyelamatkan perusahaan, tapi juga menyadarkan seorang ayah yang hampir kehilangan anaknya. Umar menunduk dalam. Saya hanya melakukan apa yang Allah izinkan, Tuan. Han Jon berjalan mendekat, menepuk pundak Umar dengan lembut. Mulai hari ini, kau bukan lagi petugas kebersihan, Umar. Aku ingin kau bergabung denganku, menjadi kepala komunikasi internasional. Tempatmu bukan di ruang kecil itu lagi.
Mata Umar berkaca, tapi ia menunduk rendah. Tuan, saya tidak mengejar jabatan. Saya hanya ingin terus bekerja dengan jujur. Han Joon tersenyum hangat. Justru karena itu, aku mempercayaimu. Matahari mulai turun perlahan di balik jendela besar ruang rapat. Dan untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, Umar tersenyum dengan tenang. Ia tahu, perjalanan panjangnya dari ruang kecil di sudut lantai dasar kini telah membawanya ke tempat di mana bukan kekuasaan yang penting, tapi keberanian untuk jujur, meski harus melawan orang yang paling ditakuti sekalipun. Namun di luar ruangan itu, di lorong panjang yang kosong, seseorang sedang mengamati mereka diam-diam melalui kamera tersembunyi. Seseorang yang menyalakan alat komunikasi kecil di telinganya dan berbisik dengan suara pelan. Operasi Han Seong belum berakhir. Target baru, Umar. Dan disinilah babak terakhirnya akan dimulai. Langit malam di Seoul tampak gelap, tanpa bintang. Hujan gerimis turun pelan membasahi jendela kaca gedung Han Seong Dynamics yang kini sudah sepi. Di lantai paling atas, lampu ruang CEO masih menyala. Umar duduk di sana sendirian, memandangi layar komputer yang menampilkan hasil laporan keamanan perusahaan. Sudah 3 hari sejak rapat besar yang mengubah segalanya. Han Kejin mundur secara terhormat, menyerahkan kepemimpinan penuh kepada putranya, Han Jon. Berita tentang penangkapan Sora dan Emer Choi sudah menyebar ke media. Han Seong berhasil selamat, tapi di balik kemenangan itu, Umar tidak bisa merasa tenang. Ada sesuatu yang aneh. Setiap kali ia membuka sistem keamanan, ada aktivitas baru yang muncul di log jaringan. Seperti seseorang yang masih berusaha mengakses data rahasia. Ia yakin, permainan ini belum berakhir. Umar menatap layar itu dengan serius. Jarinya bergerak cepat di atas keyboard. Ia membuka folder keamanan lapis ketiga, lalu menemukan sesuatu. Sinyal koneksi asing dari alamat server yang terhubung ke luar negeri. Kode enkripsinya bukan kode perusahaan, tapi satu yang familiar bagi Umar. Ia mengenalinya dari masa lalunya. Masa ketika ia masih bekerja sebagai penerjemah diplomatik. Veroni. Ia berbisik pelan. Nama itu muncul lagi, seperti bayangan yang menolak hilang. Tiba-tiba, pintu ruang CEO terbuka. Han Jon masuk. Wajahnya tampak lelah tapi lega. Masih di sini, Umar? Umar berdiri dan menunduk sopan. Hanya memastikan sistem aman, Tuan. Han Jon tersenyum kecil. Kau ini tidak pernah berhenti bekerja, ya? Saya hanya tidak ingin masalah lama muncul lagi, Tuan. Percayalah, kata Han Jon sambil duduk di kursinya. Semuanya sudah selesai. Ayah sudah menandatangani surat pengunduran diri. Dan mulai minggu depan, aku akan umumkan restrukturisasi besar. Umar menatapnya sejenak. Kalau boleh saya jujur, Tuan, saya tidak yakin semuanya sudah benar-benar selesai. Han Jon mengerutkan kening. Maksudmu? Sinyal asing masih mencoba masuk ke jaringan Han Seong. Dan sumbernya bukan dari luar, tapi dari dalam. Han Jon langsung berdiri. Dari dalam. Umar mengangguk. Seseorang masih mengendalikan akses internal. Tapi bukan Sora, bukan juga Choi. Han Jon menatap Umar serius. Siapa? Saya belum yakin. Tapi saya tahu, mereka menggunakan sistem lama, sistem yang dibangun sendiri oleh pendiri perusahaan. Han Jon terdiam. Itu berarti, suaranya berat. Ayah. Umar menatap CEO itu pelan. Saya tidak ingin menuduh. Tapi kode enkripsinya menggunakan pola yang sama seperti file Han Fei. Han Jon menatap meja. Wajahnya muram. Dia berjanji akan berhenti. Umar berjalan mendekat. Kadang orang yang kehilangan kuasa tidak tahu bagaimana harus berhenti. Tuan. Tapi jika kita tidak bertindak malam ini, perusahaan ini bisa diserang lagi. Han Jon menatap Umar, lalu mengangguk. Baik, kita lakukan diam-diam. Jangan ada yang tahu. Pukul 2 dini hari, Umar dan Han Jon turun ke ruang server utama. Lampu ruangan itu berwarna biru redup. Mesin-mesin berderu halus seperti napas raksasa yang tidur.
Umar memegang laptop kecil dan menyambungkannya ke sistem utama. Di layar muncul ribuan baris kode. Ini jalur masuknya, katanya pelan. Mereka menyembunyikan koneksi di balik file arsip palsu. Han Joon memperhatikan dari belakang. Bisakah kau hentikan? Bisa. Tapi jika saya hentikan langsung, mereka tahu kita menemukan mereka. Lebih baik saya ikuti jalurnya dulu. Beberapa menit berlalu. Umar mengetik cepat. Matanya fokus. Tiba-tiba layar berkedip. Dan muncul pesan teks otomatis. Kau tidak berubah, Umar. Umar menegang. Pesan itu muncul langsung di layar. Ia tahu gaya tulisannya. Han Joon mendekat. Apa itu? Umar menjawab dengan suara rendah. Itu pesan. Dari seseorang yang dulu bekerja bersama saya. Pesan lain muncul. Kami tahu siapa kau sebenarnya. Jangan ikut campur urusan besar ini. Dunia tidak butuh pahlawan bayangan. Han Joon menggertakkan gigi. Siapa mereka? Umar menatap layar. Matanya berubah tajam. Mereka adalah orang-orang yang dulu saya tinggalkan. Kelompok yang menjual informasi lintas negara. Dan mereka masih bekerja untuk Verone. Umar mengetik balasan cepat. Kalian tidak akan menyentuh Han Seong. Tidak kali ini. Balasan datang lagi. Terlambat. Kami sudah menanamkan virus di sistem sejak seminggu lalu. Umar langsung membeku. Tuan, mereka sudah masuk. Han Joon panik. Apa maksudmu? Jika virus ini aktif, semua data keuangan dan proyek Han Seong akan terhapus permanen. Dalam waktu 10 menit. Tanpa pikir panjang, Umar mulai bekerja. Jemarinya bergerak cepat, mengalihkan jalur akses, menulis kode darurat. Han Joon hanya bisa berdiri di belakang, menyaksikan Umar bekerja secepat kilat. 4 menit lagi, seru Umar. Keringat menetes di pelipisnya. Layar komputer kini dipenuhi garis kode berwarna merah. 3 menit, 2 menit. Ia menarik napas dalam, lalu mengetik satu perintah terakhir. Force System Halt. Semua layar di ruangan tiba-tiba padam. Suara mesin berhenti. Lampu biru mati. Ruangan itu gelap. Han Joon menatap sekeliling dengan cemas. Umar. Umar terdiam beberapa detik, menatap layar laptopnya yang kini kosong. Lalu perlahan, satu lampu indikator menyala kembali, hijau. Satu demi satu sistem kembali hidup. Semua data aman. Umar menghela napas panjang dan tersenyum lega. Kita berhasil, Tuan. Han Joon memegang bahunya kuat-kuat. Kau gila. Tapi kau baru saja menyelamatkan perusahaan ini untuk kedua kalinya. Umar tertawa kecil. Bukan perusahaan, Tuan. Saya hanya menyelamatkan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Keesokan paginya, berita besar memenuhi media Korea. Serangan siber gagal di Han Seong Dynamics, berkat tindakan cepat tim internal. Tapi nama Umar tidak disebut. Ia tidak pernah muncul di berita, tidak di televisi, tidak di media sosial. Namun di dalam kantor, semua orang tahu siapa penyelamat itu. Han Joon bahkan memerintahkan agar ruang kebersihan lama di lantai dasar direnovasi, bukan lagi sebagai gudang alat pel, tapi sebagai ruang kerja baru dengan plakat kecil bertuliskan, Ruang Umar, tempat kejujuran bertemu keberanian. Umar menolak penghargaan besar, menolak bonus, menolak jabatan tinggi. Ia hanya berkata pelan, saya datang ke sini bukan untuk jadi penting, Tuan. Saya hanya ingin bekerja dengan tenang. Tapi kalau suatu hari saya dibutuhkan lagi, saya akan siap. Han Joon menatapnya dengan mata berkaca. Kau bukan hanya karyawan, Umar. Kau bagian dari keluarga Han Seong. Umar menunduk dalam. Terima kasih, Tuan. Malam harinya, Umar berdiri di depan gedung Han Seong yang berkilau di terpa cahaya. Hujan turun perlahan, membasahi trotoar. Ia menatap langit dan tersenyum tipis. 2 tahun lalu, ia datang ke tempat ini dengan pakaian sederhana dan hati penuh luka. Hari ini, ia berdiri di tempat yang sama, bukan sebagai OB yang diremehkan, tapi sebagai pahlawan yang tak terlihat.
Terima kasih, Allah, bisiknya pelan. Bukan karena kemuliaan, tapi karena engkau masih memberiku kesempatan untuk menebus masa lalu. Ia melangkah pergi menyusuri jalan basah, diiringi suara hujan yang lembut. Dan dari jendela lantai paling atas, Han John melihat ke arah sosok itu, seorang pria sederhana yang berjalan di bawah hujan, membawa kisah luar biasa yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun di Hanseong Dynamics. Karena terkadang, pahlawan sejati bukan mereka yang berdiri di panggung besar, tapi yang bekerja dalam diam, menjaga dunia agar tetap berdiri dengan cara yang tak pernah diketahui siapapun. Cerita selesai. Dan begitulah akhir kisah Umar, seorang OB sederhana dari Indonesia yang menyelamatkan perusahaan raksasa Korea dari kehancuran. Ia tak menuntut jabatan, tak meminta pujian, hanya ingin bekerja dengan jujur. Ketulusannya mengajarkan satu hal penting, bahwa kehormatan bukan diukur dari pakaian, gaji, atau gelar, melainkan dari hati yang bersih dan keberanian untuk tetap jujur, bahkan saat dunia menertawakanmu. Sahabat semua, jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan like, share ke teman-teman, dan tinggalkan komentar tentang pelajaran apa yang kalian ambil dari kisah ini. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya dari channel 1000 Kisah Nyata. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap rendah hati, tetap berbuat baik, karena Allah selalu bersama orang yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.